Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Baik anak-anak, kembali Pak Guru akan membagikan sebuah video pembelajaran khusus untuk membahas soal-soal matematika di kelas 5 ya. Jadi Pak Guru harap anak-anak kelas 5 kalian dapat menonton video yang Pak Guru bagikan ini ya. Semoga melalui video ini kalian dapat terbantu dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang terdapat pada buku paket kalian ya. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja. Kita langsung lihat soal yang pertama. Oh iya, sebelumnya kalian dapat membuka buku paket kalian ya. Buku paket kalian di halaman 6 latihan 1 ya. Buku paket kalian halaman 6 latihan 1 nomor 1 ya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu 1/8 ditambah 3/4 ya. Nah, anak-anak, untuk soal yang ini tidak boleh langsung dijumlah. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda ya. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ya, yang harus kalian lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Ya, di sini penyebutnya 8, di sini penyebutnya 4. Beda kan? Ya, samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, ini ya. Cara menyamakan penyebutnya yaitu dengan cara kalian menentukan KPK. Tentukanlah KPK dari 8 dan 4. Nah, Pak Guru, aku bingung bagaimana cara menentukan KPK dari 8 dan 4. Nah, itu penyakit tuh ya. Kalian itu penyakit kalian itu diajar 1 hari ya, 2 hari kemudian itu udah lupa gitu ya. Gak tahu kenapa tuh bisa kayak gitu ya. Pak Guru juga dulu kayak gitu sih ya. Tapi jangan khawatir, dengan kalian belajar terus-menerus kalian pasti bisa gitu ya. Jadi pintar kayak Pak Guru gini ya. Ya, astagfirullahaladzim. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi cara agar penyebutnya ini menjadi sama yaitu dengan cara kalian menentukan KPK dari 8 dan 4. Nah, cara menentukan KPK itu ada 2 cara ya. Ada 2 cara yang sudah pernah Pak Guru ajarkan di video-video sebelumnya, yaitu dapat dicari dengan cara menentukan kelipatan ya, dan juga dapat ditentukan dengan cara pohon faktor ya. Nah, di video ini kita akan menentukan KPK dengan cara menentukan kelipatan ya, kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 4. Lalu kita cari angka yang sama ya. Angka yang sama itulah KPK-nya ya. Oke, kita mulai. Nih, tentukan dulu kelipatan dari 8 ya. Kelipatan dari 8 itu mulai dari 8, 16, 24, 32 dan seterusnya ya. Ini ditambah-tambah 8 aja ya. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 8 32 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan lagi kelipatan dari 4 ya, mulai dari 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Ini cuma ditambah-tambah 4 aja ya. 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 tambah 4 16 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya anak-anak lihat ya, lihat di atas ini dengan yang di bawah ini ada enggak angka yang sama? Ada ya. Kita tandai angka yang sama yaitu 8 dan juga 16 ya. Ada angka yang sama yaitu 8 dan 16. Lalu bagaimana cara menentukan KPK-nya? Apakah KPK-nya 8 atau 16? Ya. KPK-nya adalah ambil angka yang sama dan yang terkecil ya. Angka yang sama dan yang terkecil yaitu 8 ya. Jadi KPK-nya adalah 8 ya. KPK dari 8 dan 4 adalah 8 ya. Sehingga nanti penyebutnya yang ini sama yang ini
ya kita ganti dengan 8. 8 itu adalah KPK, gitu ya. Oke, kita ganti penyebutnya masing-masing menjadi 8. Selanjutnya kita akan sesuaikan pembilangnya. Nih, pembilangnya di sini titik-titik ya. Pembilangnya bukan 1 lagi, bukan 3 lagi, tetapi nanti akan disesuaikan. Disesuaikan bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini ya. Nih, penyebut dibagi penyebut, hasilnya dikali pembilang. Ya, 8 dibagi 8, hasilnya dikali 1. Itu caranya. Ini juga sama ya, yang di sini. 8 dibagi 4, hasilnya berapa dikali 3, gitu ya. Oke, kita coba yang ini dulu. 8 dibagi 8, ayo 8 dibagi 8 berapa ya? 8 kelereng dibagi ke 8 orang, masing-masing mendapatkan berapa tuh? Ya, mendapatkan 1 ya. 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Berarti nanti di sini titik-titik yang ini diisi dengan angka 1 ya. Kemudian yang ini ya, 8 dibagi 4. Ayo, 8 kelereng dibagi ke 4 orang, masing-masing dapat berapa tuh? Ya, dapat 2 ya. Iya, jadi 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. 2 ya, 2 nanti dikali dengan 3 ya. 2 kali 3 6. Berarti di sini nanti diisi dengan 6 ya. Sehingga jadinya seperti ini. Ya. 8 bagi 8 1, 1 kali 1 1, tulis di sini. 8 dibagi 4 2, 2 dikali 3 6, isi di sini ya. Nah, selanjutnya jadilah dia 1/8 ditambah 6/8. Penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan ya. Cara menjumlahkannya gimana Pak Guru? Ya, cara menjumlahkannya yaitu jumlahkanlah pembilangnya saja ya. Di sini pembilang itu adalah angka yang letaknya di atas ya. Pembilangnya di sini 1, di sini pembilangnya 6, berarti 1 ditambah 6 ya. Yang ditambah itu hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 6 berapa tuh? 1 tambah 6. 1 tambah 6 itu sama dengan 7 ya. Jadi hasilnya adalah 7/8. Penyebutnya tidak dijumlahkan, penyebutnya tetap ya. Paham ya? Awas kalau nggak paham-paham nih ya, nanti besok ulangan soal kayak gini keluar salah, dapat semua ya. Oke, jadi hasilnya adalah 7/8 ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kalau belum paham, nonton lagi videonya ini ulang-ulang ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya yaitu 3/5 ditambah 1/2. Ini tidak boleh langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya berbeda. Supaya penyebutnya menjadi sama, tentukan dulu KPK-nya ya. Bagaimana cara menentukan KPK-nya ya? Perhatikan, Pak Guru kok jadinya marah-marah ini ya. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Kita tentukan dulu kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 mulai dari 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Ini ditambah-tambah 5 aja ya. Ditambah-tambah 5. Tuh. Selanjutnya kita tentukan lagi kelipatan 2. Kelipatan 2 mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Lalu kita lihat ada nggak angka yang di atas sama angka yang di bawah, ada nggak yang sama? Ada ya? Yaitu angka 10 gitu ya. Nah, angka 10 inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai penyebutnya ya, yaitu KPK dari 5 dan 2. KPK dari 5 dan 2 adalah 10 ya. Jadi penyebutnya di sini nanti diganti dengan 10 ya. Jadinya seperti ini. Nih, 5 diganti 10, 2 diganti 10. Selanjutnya sesuaikan pembilangnya ya. Nih pembilangnya nih
ya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya 10 dibagi 5. Ayo, 10 kelereng dibagi ke 5 orang. Masing-masing orang dapat berapa kelereng? Dapat 2 ya. Berarti 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nanti 6 isi di sini. Tuh, paham? Ya. Lanjut, ini juga nih. 10 kelereng dibagi ke 2 orang. Ayo, 10 kelereng dibagi ke 2 orang. Masing-masing orang dapat berapa kelereng tuh? Ya, dapat 5 kelereng ya. Berarti 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Berarti nanti di sini isi 5 ya. Ingat ya, caranya adalah dibagi dulu, hasilnya dikali. Gitu ya. Oke. Jadinya nanti seperti ini. Nih, 6 dan 5 ya. 10 bagi 5, 2, 2 kali 3, 6. Tulis 6. 10 bagi 2, 5, 5 kali 1, 5. Isi 5. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu, barulah bisa dijumlahkan. Ya, ingat bagaimana cara menjumlahkannya. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ya, di sini pembilangnya 6, di sini pembilangnya 5. 6 ditambah 5 itu sama dengan 11 ya. Jadinya 11 per 10. Ingat, penyebutnya tetap tidak dijumlah. Yang dijumlah hanya pembilangnya saja. Pembilang itu yang mana? Yang letaknya di atas, gitu ya. Oke. Oke, Pak Guru kayaknya sepertinya ngegas ya. Ini efek lapar nih ya, pasti. Atau efek karena ya kalian tahulah ya, belum ada yang urus gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tetapi sebelum kita lanjut, gimana ini? Bisa dipahami nggak nih? Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa, dinonton ulang-ulang gitu ya. Baik anak-anak, kita lihat soal yang berikutnya, yaitu 1/6 ditambah 1/4. Ingat ya, ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Kita samakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari 4 dan 6 ya. Oke, kelipatan 6. Kelipatan 6 mulai dari 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Ditambah-tambah 6 ya. Kemudian kelipatan 4 mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Ditambah-tambah 4 ya. Selanjutnya anak-anak lihat ada nggak angka yang di atas sama angka yang di bawah yang sama? Ada ya, yaitu 12 dan 24 ya. Lalu yang sebagai KPK-nya yang mana? KPK-nya adalah angka yang sama dan yang terkecil ya. Jadi KPK-nya adalah 12 ya. Oke, KPK dari 6 dan 4 sudah ketemu, yaitu 12. Di sini nanti penyebutnya kita ganti dengan 12 ya. Oke, penyebutnya sudah kita ganti 12. Selanjutnya kita akan sesuaikan pembilangnya. Ya, di sini pembilangnya berapa nih? Masih ingat nggak caranya nih? Ya. Oke, caranya adalah penyebut dibagi penyebut. Ya, hasilnya berapa dikali dengan pembilang. Ya. Ayo, 12 kelereng dibagi ke 6 orang. Masing-masing orang dapat berapa tuh? Ya. 12 kelereng dibagi ke 6 orang, masing-masing dapat berapa? Dapat 2 ya. Berarti 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. 2 dikali 1. 2 dikali 1 ya tetap 2. Nanti di titik ini kita isi dengan 2 ya. Ini juga sama. 12 kelereng dibagi ke 4 orang ya. 12 kelereng dibagi ke 4 orang, masing-masing dapat berapa tuh? Masing-masing dapat 3 ya. Berarti 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. 3 dikali 1. 3 kali 1 tetap 3. Berarti di sini nanti diisi dengan 3 ya. Nah, jadinya seperti ini ya. 12 bagi 6 2, 2 kali 1 tetap 2, isi 2. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 1 tetap 3, isi 3 di sini ya.
Nah, selanjutnya karena penyebutnya di sini sudah sama, pembilangnya juga sudah disesuaikan, lalu tinggal kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Pembilang adalah bilangan yang di atas letaknya ya. Di sini pembilangnya 2, di sini pembilangnya 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 gitu ya. Nah, 12 ini penyebutnya tetap tidak ikut dijumlahkan gitu ya. Paham ya? Sudah mulai paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, soal yang berikutnya adalah 2/9 ditambah 1/2. Ini tidak bisa juga langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Samakan dulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 9 dan 2 ya. Ayo kita tentukan. Kelipatan 9 mulai dari 9, 18, 27, 36, 45 dan seterusnya ditambah-tambah 9 ya. Kemudian kelipatan 2. Kelipatan 2 itu mulai dari 2, 4, 6, 8 terus 10, 12, 14 sampai nanti ketemu 18, 20 dan seterusnya ya. Anak-anak perhatikan, ada nggak angka yang di atas sama yang di bawah yang sama? Ada ya, yaitu 18. Berarti KPK dari 9 dan 2, KPK dari 9 dan 2 adalah 18. Nah, selanjutnya untuk penyebutnya di sini nanti kita ganti dengan 18 ya. Oke, sekarang kita akan sesuaikan pembilangnya. Pembilangnya di sini berapa nih? Masih ingat nggak caranya? Ingat ya. Caranya adalah 18 kelereng dibagi ke 9 orang, masing-masing dapat 2 ya. Nah, kemudian 2 itu dikali dengan 2 yang ini jadinya 4. Berarti di sini nanti isi dengan 4 ya. Ini juga sama, 18 kelereng dibagi ke 2 orang, masing-masing dapat 9 ya. 9 nanti dikali dengan mana nih? Oke, 18 kelereng dibagi ke 2 orang, masing-masing dapat 9 kelereng. 9 kelereng dikali 1 yang ini tetap 9. Berarti nanti di sini isi dengan 9 ya. Jadilah seperti ini ya. Oke, 18 bagi 9 2, 2 kali 2 4. 18 bagi 2 itu 9, 9 kali 1 tetap 9. Jadinya seperti ini. Karena penyebutnya di sini sudah sama, kemudian pembilangnya juga sudah kita sesuaikan. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. Ingat, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya ya. Jadi 4 ditambah 9 itu sama dengan 13. Hasilnya adalah 13/18 gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan 4 soal yang tadi sudah kita bahas dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal matematika, khususnya tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda ya. Oke. Jika kalian tidak paham, nanti kalian dapat menonton ulang-ulang video yang Pak Guru bagikan ini ya. Dan doakan semoga 2 hari sekali Pak Guru dapat membagikan video-video pembelajaran yang khusus membahas tentang soal-soal matematika yang terdapat di kelas 5 ya. Oke, Pak Guru sudah capek, Pak Guru sudah bosan, Pak Guru sudah haus, tidak ada yang siapkan minum lagi nih ya. Pak Guru rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.